Hari ini kita akan lihat perjumpaan dengan Tuhan mengubahkan hati yang penuh dengan beban menjadi hati yang menyala-nyala buat Tuhan. Bagaimana perjumpaan dengan Tuhan mengubahkan orang yang tidak punya pengharapan, orang yang udah dalam titik terendah menjadi orang yang bisa punya pengharapan, ya, orang yang bisa menyala-nyala bagi Tuhan. Nah, mari kita lihat. Pada hari itu juga, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Nah, 7 mil ini kurang lebih 10 km, saudara. Ayat 14, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sambil mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenali dia. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas. Saudara tahu siapa Kleopas ini, saudara? Kleopas itu istrinya salah seorang yang ada di kaki Yesus, saudara. Ya, istri Kleopas itu salah seorang yang ada di kaki Yesus selain daripada Maria Magdalena dan Yohanes. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Katanya pada mereka, apakah itu? Kata Yesus pada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan pada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tapi dia tidak mereka lihat. Nah, Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini adalah satu kisah di mana 2 orang murid, ya, yang mereka berjalan keluar dari kota Yerusalem. Mereka hendak pulang kampung, saudara. Mungkin kampungnya itu adalah Emmaus. Saudara, kalau kita melakukan perjalanan dengan sukacita, itu berbeda dengan orang yang melakukan perjalanan dengan duka cita. Betul ya, saudara? Ya. Dan 2 orang ini bukan 2 orang yang sedang melakukan perjalanan dengan sukacita. Tapi 2 orang ini adalah 2 orang yang sedang ada dalam keadaan down. 2 orang ini sedang dalam keadaan susah. 2 orang ini sedang dalam keadaan sedih. Bahkan mau dibilang 2 orang ini sedang dalam titik terendah hidup mereka. Kita bisa baca dari kisahnya, dikatakan bahwa mereka sedang muram. Saudara, kalau orang sedang dalam keadaan susah, ya, kenapa mereka dalam keadaan susah? Kalau kita baca tadi, karena mereka punya pengharapan, itu tidak terjadi seperti apa yang mereka rencanakan. Sebenarnya kita hari ini juga punya pergumulan yang sama. Apa yang saudara harapkan dalam hidup ini tidak terjadi seperti apa yang menjadi kenyataan dalam hidup saudara. Pernah? Pernah tidak, saudara? Atau tidak ada di tempat ini? Di tempat ini semuanya apa yang didoakan, apa yang diharapkan semua terjadi. Wah, luar biasa, saudara, ya. Tapi faktanya, jujur, banyak yang kita harapkan mungkin tidak terjadi atau belum terjadi, saudara. Betul ya, saudara? Betul ya? Dan itu seringkali menimbulkan kekecewaan. Ya, itu menimbulkan kekecewaan. Dan saya percaya ini satu hal yang normal. Ini satu hal yang normal. Ada banyak orang buat planning dalam hidupnya. Ada banyak orang buat rencana dalam hidupnya. Ada banyak orang buat rencana nanti tahun ini saya mau buat ini, tahun ini saya mau buat ini. Atau buat perencanaan, tapi
ternyata kenyataannya tidak terjadi seperti apa yang diharapkan. Dan itu seringkali menimbulkan kekecewaan. Dan muka muram. Saudara, dua orang murid Yesus. Mereka juga sedang mengalami situasi yang sama. Apa yang mereka harapkan? Ya, coba kita baca. Yesus berkata kepada mereka, apakah itu? Jadi ini aneh saudara, ya. Yesus bertanya sama mereka. Saudara tahu kenapa Yesus bertanya sama mereka? Kira-kira Yesus tahu tidak apa yang sedang terjadi? Kenapa Yesus masih bertanya? Saudara tahu seringkali Yesus itu bertanya dalam hidup kita. Sebenarnya bukan karena dia tidak tahu apa yang sedang terjadi dalam hidup kita. Tapi dia ingin membetulkan pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam hidup kita. Ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang salah kita tanya sama Tuhan. Ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang salah kita seringkali ajukan sama Tuhan. Kenapa seperti ini Tuhan? Kenapa seperti ini Tuhan? Kenapa seperti ini Tuhan? Tidak apa sih kita tanya seperti itu. Tapi seringkali Tuhan balik bertanya sama kita. Apa yang sedang terjadi dalam hidupmu? Bukan berarti dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tapi dia ingin membetulkan pertanyaan-pertanyaan yang timbul dalam hidup kita. Dengan cara dia bertanya kembali sama kita. Apa yang sedang kamu percakapkan seorang terhadap yang lain sementara kamu berjalan sehingga membuat muka kamu muram? Saudara tahu, kalau muka kita muram juga Tuhan itu tahu apa yang kita alami. Amin saudara? Dan kemudian seorang yang bernama Kleopas menjawab dan bertanya dan berkata kepadanya, apakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem sehingga engkau tidak tahu apa yang telah terjadi di sana pada hari-hari ini? Yesus tanya lagi, apa itu? Yesus ini sengaja seperti mau menjebak saudara, tapi tidak saudara. Yesus pura-pura tidak tahu. Padahal dia tahu semuanya saudara. Tapi dia ingin membetulkan pertanyaan-pertanyaan yang sering timbul dalam hati kita. Pertanyaan-pertanyaan yang sering kali kita ajukan kepada Tuhan, baik sengaja maupun tidak sengaja dalam hidup ini. Amin saudara. Dan firman Tuhan bilang apa? Dua orang ini bilang apa? Mereka berkata padanya peristiwa mengenai Yesus orang Nazaret itu, jadi mereka cerita tentang Yesus kepada Yesus. Mereka cerita tentang Yesus kepada Yesus. Saudara tahu kenapa mereka tidak bisa kenal Yesus? Dan firman Tuhan katakan seperti mata mereka itu ada yang menutup. Yang pertama memang Yesus pakai tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan ini memberikan kita pengharapan. Tubuh kemuliaan bisa dilihat, tapi mungkin berbeda dengan tubuh saudara hari ini. Tapi itu bentuknya pasti seperti manusia. Jangan saudara bayangkan, nanti bentuknya seperti lain. Tidak, saudara. Itu seperti manusia, bisa makan, ya. Tapi tubuh itu, saudara, tubuh yang baru. Dan Yesus pakai tubuh itu. Mereka tidak kenal dia. Tapi yang kedua, ya Tuhan sengaja buat mereka tidak kenal Yesus, karena Yesus punya maksud lain, ingin memperkenalkan dirinya lewat firman-Nya. Nanti kita akan baca itu saudara. Ini akan berikan kita sebuah pemahaman bahwa Yesus itu lebih tertarik untuk kita lihat dia. Bukan melalui secara kasat mata saudara bisa lihat dia. Ada orang lebih suka mengalami penglihatan. Saya mau lihat Yesus secara fisik. Saudara, itu baik saudara, tapi tidak semua orang bisa ngalamin seperti itu. Dan saya percaya Yesus kasih tahu kita peristiwa ini saudara. Nanti kita akan lihat bahwa Yesus itu lebih tertarik untuk kita bisa lihat dia di dalam firman-Nya. Seringkali gini saudara, kadang-kadang waktu kita sedang ngalamin masalah, waktu kita ngalamin persoalan, seringkali mata kita ini tertutup saudara. Akan hal-hal baik yang Tuhan kerjakan dalam hidup ini. Betul ya saudara? Coba kalau saudara sedang dikuasain oleh masalah, intimidasi, ketakutan, persoalan yang saudara hadapi dalam hidup ini, seringkali itu menutup semua hal yang baik dalam hidup ini saudara. Bahkan saudara, nanti kita akan lihat saudara, ya, mereka cerita, mereka tahu siapa Yesus. Dikatakan ini, mereka berkata kepadanya, peristiwa mengenai Yesus orang Nazaret itu, seorang nabi yang penuh kuasa. Kalau saudara baca dalam bahasa Inggrisnya, mereka bilang Yesus itu nabi, tapi dalam kata past tense. Ya, past tense itu artinya yang udah lalu. Jesus were, artinya itu udah terjadi. Mereka
Mereka seperti orang yang sudah kehilangan pengharapan. Iya, yang lalu dia nabi yang berkuasa. Yang lalu dia baik dalam perbuatan dan perkataan di hadapan Elohim, di hadapan seluruh bangsa. Jadi semuanya adalah yang lalu, yang lalu, yang lalu. Sebenarnya kita juga seringkali kita hidup dari masa lalu hidup kita. Yang lalu kan seperti ini, yang lalu seperti ini. Bagaimana dengan sekarang, saudara? Dan bagaimana para imam kepala, para pemimpin kami telah menyerahkan dia ke dalam hukuman mati dan menyalibkan dia. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tapi sementara itu telah lewat 3 hari semuanya itu terjadi. Jadi apa yang mereka harapkan tentang Yesus sepertinya tidak terjadi seperti apa yang terjadi secara kenyataan. Apa yang mereka harapkan. Sebenarnya kita juga tempat ini. Saudara punya pengharapan. Saya berharap masa depan saya seperti ini. Saya berharap rumah tangga saya seperti ini. Saya berharap akan terjadi seperti ini. Tapi seringkali sepertinya tidak terjadi, saudara. Dan itu menimbulkan sebuah kekecewaan. Menimbulkan sebuah beban. Bahkan kedua orang ini berkata apa, saudara? Namun demikian, beberapa wanita dari antara kami telah mengejutkan kami. Mereka pagi-pagi sekali datang ke kubur. Bukan saja tidak menemukan mayatnya. Mereka bahkan kembali dan berkata telah melihat malaikat-malaikat yang menyatakan bahwa dia hidup. Lalu beberapa di antara kami telah pergi ke kubur itu dan telah mendapati pula sama seperti yang para wanita katakan. Tetapi Yesus tidak mereka lihat. Saudara tahu? Mereka itu, 2 orang ini dengar. Mereka dengar, katanya Yesus itu bangkit, katanya Yesus itu hidup, katanya. Jadi mereka dengar dari Maria Magdalena, "Oi, Yesus bangkit, Yesus bangkit." Tapi mereka, saudara tahu kalau orang udah terlanjur down, orang itu terlanjur depresi, bahkan berita baik pun dianggap buruk, saudara. Makanya hati-hati, kalau engkau lagi depresi, lagi stres, bahkan berita baik pun bisa jadi berita seperti berita buruk. Mereka bilang, sudahlah. Mereka udah mau lari tinggalkan Yerusalem. Mereka udah bilang, udahlah tidak usah ikut Tuhan. Mereka dalam titik terendah. Apa yang mereka harapkan tentang Yesus tidak terjadi. Jadi seperti hidup mereka tuh sia-sia, saudara. Hidup mereka seperti tidak ada artinya. Jadi mereka, sudahlah kita kembali ke kampung. Udahlah tidak tahu mau jadi apa. Tapi sambil muram, mereka sedih. Waktu mereka sedih, mereka dengar di hari yang ketiga itu, saudara. Ada orang beritakan, murid-murid yang lain bilang, Yesus bangkit, Yesus bangkit. Sudahlah. Kalau mereka percaya, mereka tidak akan pulang ke Emmaus. Betul gak, saudara? Kalau mereka percaya, mereka bergairah, mereka tidak akan murung muka mereka. Betul gak, saudara? Kalau mereka percaya, mereka tidak akan sedih. Tapi sudah perhatikan, bahkan berita baik pun bisa jadi berita buruk. Ketika hati seorang dipenuhi dengan depresi dan stres. Mereka tidak percaya, saudara. Mereka bilang, sudahlah. Kami pulang saja. Kami kembali ke Emmaus. Kami mau lari dari Yerusalem. Kami mau lari dari gereja. Mereka hampir saja terhilang, saudara. Hampir saja terhilang. Kalau hari itu mereka tidak berjumpa dengan Yesus, mungkin mereka udah hilang di Emmaus. Tapi Tuhan kejar hidup mereka. Itu Tuhan kita, saudara. Kemanapun saudara lari, kita punya Tuhan yang selalu mengejar hidup saudara dan saya. Amin, saudara. Lalu beberapa di antara kami telah pergi ke kubur itu dan telah mendapati pula sama seperti yang para wanita itu katakan, tapi dia tidak mereka lihat. Ayat 25. Maka Yesus berkata kepada mereka. Nah, Yesus mulai bicara sama mereka. Hai orang yang bodoh dan yang lamban hati untuk percaya kepada segala sesuatu yang telah para nabi katakan. Bodoh dan lamban hati, ini Yesus tegur mereka. Kenapa kamu bodoh? Kenapa kamu lamban hati? Bukankah Mesias memang harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu dia menjelaskan kepada mereka hal-hal mengenai dirinya di dalam seluruh kitab, dimulai dari kitab Musa dan kitab para nabi. Yesus mulai singkapkan dirinya, Yesus mulai cerita tentang dirinya, tapi bukan secara langsung
menunjukkan siapa dia, tapi dia tunjukkan dirinya di dalam firman. Di dalam kitab Musa dan kitab para nabi. Ini kalau dalam bahasa teologisnya, dia mulai menyampaikan eksposisi tentang dirinya. Saudara tahu, dari sini kita bisa dapatkan satu kesimpulan. Bahwa semua Alkitab kita, perjanjian lama, perjanjian baru, isinya tentang siapa? Tentang seorang pribadi. Alkitab kita itu isinya bukan tentang sesuatu, saudara. Sekalipun banyak sesuatu di dalamnya. Ada banyak sejarah di dalamnya. Ada banyak motivasi di dalamnya. Ada banyak kata-kata penghiburan di dalamnya. Tapi Alkitab kita sebenarnya kalau diperas, satu kata yang keluar adalah Yesus Kristus Tuhan. Di perjanjian lama dia disembunyikan di dalam kisah-kisah. Ya, saya bayangkan waktu Yesus mulai cerita, kamu kenapa bodoh, kamu kenapa lamban hati? Bukankah Mesias memang harus menderita sebelum dia menyatakan kemuliaannya? Jadi gini saudara, kadang-kadang kemuliaan itu muncul dalam bungkus penderitaan saudara. Kadang-kadang kemuliaan itu tidak kelihatan seperti kemuliaan, dia disembunyikan dalam situasi yang sulit, dalam keadaan-keadaan yang mungkin seperti tidak ada pengharapan, dalam keadaan-keadaan yang berat, sepertinya itu keadaan yang sulit. Tapi kalau saudara bisa temukan Yesus dalamnya, keadaan yang sulit itu diubah menjadi kemuliaan. Dan Yesus mulai cerita, ya bukankah Mesias memang harus menderita sebelum menyatakan kemuliaannya? Mungkin Yesus mulai cerita di dalam kitab Kejadian, itu kan kitab Musa. Di kitab Kejadian itu bagaimana manusia pertama Adam itu jatuh dalam dosa. Dan dia mulai cerita, Adam pertama itu gagal, tapi aku datang sebagai Adam terakhir. Dia mulai cerita, aku Adam terakhir yang menyelamatkan. Adam pertama gagal, Adam terakhir membebaskan. Dia mulai cerita, manusia jatuh dalam dosa, kemudian Tuhan mulai buat pakaian dari kulit binatang. Dia mulai cerita, itu gambaran tentang siapa? Itu gambaran tentang dirinya. Ya, gambaran tentang Yesus. Jadi saudara, Yesus cerita tentang dirinya, mereka tidak tahu bahwa Yesus cerita tentang dirinya. Jadi kemudian Yesus mulai cerita lagi saudara, ya, tentang Nuh, bahtera Nuh mungkin. Bahtera Nuh yang cuma ada satu pintu. Bahtera itu yang menyelamatkan. Itu bahtera tentang siapa? Yesus mulai cerita, itu tentang Yesus. Ya. Kemudian Yesus mulai cerita lagi tentang Abraham. Abraham yang mempersembahkan Ishak. Siapa itu? Ishak itu. Kenapa Tuhan bilang persembahkanlah anakmu yang tunggal? Padahal waktu itu Abraham punya dua anak. Satu Ishak, satu Ismail. Kenapa dikatakan anak yang tunggal? Karena di hadapan Tuhan anak perjanjian itu cuma satu saudara. Ishak. Dan Yesus mulai ceritakan sama mereka. Tidak tahukah kamu siapa itu? Itu sepertinya Abraham sedang mempersembahkan Ishak. Tapi dia tidak jadi mempersembahkan Ishak. Tapi Bapa di sorga, dia jadi mempersembahkan Yesus. Wah. Kemudian masuk lagi kisah tentang kitab Keluaran yang kita udah bahas di tempat ini saudara, seri kitab Keluaran. Ayat per ayat, pasal per pasal, bagaimana menggambarkan semuanya tentang karya Kristus. Tentang bagaimana domba Paskah itu, ya peristiwa orang Israel dikeluarkan, itu menggambarkan tentang karya Kristus yang membebaskan umatnya. Mulai cerita lagi tentang tabernakel yang kita juga udah bahas di tempat ini. Semuanya tentang Kristus. Saya percaya semuanya Yesus ceritakan tentang dirinya. Amin saudara. Karena firman Tuhan berkata, dia cerita tentang dirinya. Detail saudara. Jadi saudara tahu kira-kira berapa jam Yesus jalan bersama mereka? Mungkin bisa 2 jam, 3 jam ya. Berjalan-jalan kaki. Wah sambil cerita gitu saudara. Sambil cerita gitu. Perjalanan yang tadinya perjalanan yang sedih. Nanti kita akan lihat. Hati mereka mulai berkobar-kobar saudara. Dari sini kita bisa dapatkan satu kesimpulan begini saudara. Yesus lebih ingin saudara temukan dia. Bukan saudara lihat penglihatan secara fisik. Tapi Yesus lebih tertarik kalau saudara bisa temukan dia di dalam setiap firman yang saudara baca atau saudara dengar. Amin saudara. Makanya kalau saudara baca firman,
minta Tuhan temukan Kristus di dalamnya. Kalau saudara datang ke gereja, minta Tuhan supaya yang dikhotbahkan bicara tentang Kristus. Kalau saudara datang ke gereja, yang dikhotbahkan bukan Kristus, ini saran saya, tinggalkan gereja itu. Karena gereja bukan mengajarkan tentang motivasi. Gereja bukan mengajarkan tentang berbuat baik. Tapi yang paling utama yang harus disampaikan oleh gereja adalah karya Kristus. Amin, saudara. Amin. Karena saudara, ini penting, saudara. Ini penting. Ini sangat penting. Karena kita hidup di akhir zaman, di mana begitu banyak penyesatan masuk. Semuanya kelihatan baik. Menyampaikan kata-kata motivasi, ya, jangan mencuri, jangan membunuh. Itu semua agama ajar itu, saudara. Ya, harus tekun, harus giat. Itu semua bisa ajarin tanpa perlu ambil dari Alkitab. Ya kan? Engkau harus tekun, engkau harus rajin, engkau harus punya semangat. Belajarnya dari pahlawan nasional. Betul ya, saudara? Siapa, saudara? Pangeran Diponegoro mungkin. Ya kan? Punya semangat juang, ya kan? Ngapain belajar dari Alkitab? Apa yang kita pelajari dari firman Tuhan? Harus ada Kristusnya di dalam, saudara. Apa yang Kristus kerjakan? Amin. Dan ini Yesus jelaskan sama orang-orang Yahudi yang udah mengerti firman. Orang-orang Yahudi yang lahir, kecil, hidup, mereka tahu firman. Mereka tahu firman. Tapi mereka tidak temukan rahasia di balik firman itu. Mereka tidak temukan Kristus di dalam firman itu. Makanya dalam 2 Korintus pasal 3, Paulus berkata, sampai hari ini mereka baca kitab perjanjian lama. Ada selubung yang menutup mata mereka. Karena apa? Karena hanya Kristus yang bisa menyingkapkannya. Amin, saudara. Kalau saudara baca perjanjian lama, tidak temukan Kristus. Saudara hanya temukan sejarah. Saudara hanya temukan mungkin cuma nasihat-nasihat, hukum-hukum. Sama seperti orang Yahudi mereka baca. Mereka punya hati yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Tapi tanpa pengertian yang benar. Hari ini kita bersyukur, saudara. Tuhan jelaskan kepada orang-orang Yahudi. Perjalanan itu dijelaskan. Hei, kamu bodoh. Kenapa hatimu lamban? Kamu tidak tahu di dalam perjanjian lama itu. Itu kisah-kisah itu tentang Kristus. Itu tentang Mesias. Itu semua tentang Yesus yang telah mati disalibkan. Dan dia mulai masuk kitab para nabi. Ada ratusan ayat-ayat. Saya bayangkan dia mulai buka di dalam kitab Mazmur pasal 22. Dia mulai jelaskan waktu Daud menaikkan Mazmurnya. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Itu tentang siapa? Yesus mulai cerita. Itu semua tentang Yesus. Yesus omong tentang dirinya. Tapi mereka tidak tahu bahwa itu Yesus. Yesus mulai ajar. Di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-7. Sudah dinubuatkan. Seorang perawan akan mengandung. Itu tentang siapa? Itu tentang Yesus. Yesaya 53, dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Itu tentang siapa? Itu tentang Yesus. Ada ratusan ayat-ayat tentang dia. Dan semuanya digenapi, saudara. Semuanya digenapi. Semuanya digenapi. Selama perjalanan itu, saudara. Dua orang ini mendapatkan anugerah spesial. Dapat Bible study langsung dari Tuhan. Dari Yesus, menjelaskan tentang Yesus. 2 jam, 3 jam. Itu pengalaman yang tidak terlupakan, saudara. Mereka mendekati desa yang mereka tuju. Dan dia berlaku seolah-olah hendak melanjutkan perjalanan. Ini menunjukkan siapa Tuhan kita. Tuhan kita itu bukan Tuhan yang suka paksa. Dia sangat gentle. Gentleman. Gentleman itu tidak suka paksa. Kalau iblis itu suka paksa. Kalau dia Tuhan itu selalu dia ketok. Adakah yang mau bukakan dia pintu? Dia Tuhan itu bukan suka, kamu harus begini, kamu harus begini, tidak, saudara.
Dia Tuhan yang tidak mau paksa kita. Makanya itulah kasih karunia itu, saudara. Kasih karunia kita bukan digerakkan oleh sebuah ketakutan, paksaan. Tapi digerakkan oleh apa? Kesadaran akan cinta Tuhan dalam hidup kita. Amin, saudara. Saudara tahu, dua orang ini, waktu mereka dengar tentang Yesus, mereka dengar, kalau saudara lagi baca, dengar, dan saudara temukan Kristus, saudara, saya percaya hati saudara tidak akan capek, saudara. Betul? Saudara, hati saudara akan dibuat berkobar-kobar. Dan ini yang dialami oleh dua orang murid. Hati mereka, kalau kita baca nanti saudara, hati mereka berkobar-kobar. Itu yang buat mereka masih kurang. Bagaimana saudara bisa haus sama Tuhan caranya? Tidak bisa dipaksa. Oh, kamu harus begini, tidak bisa, saudara. Saudara harus selalu dengar tentang Dia. Saudara harus selalu dengar tentang Dia. Waktu saudara dengar tentang Dia, iman saudara dibangkitkan. Amin, saudara. Kalau iman saudara dibangkitkan, saudara, bahkan mungkin tidak perlu doa-doa yang berat seperti mesti doa satu-satu. Saya percaya kalau iman saudara dibangkitkan, saudara, kadang-kadang waktu saudara dengar firman, dengar tentang Dia, saudara yang sakit saudara bisa disembuhkan. Saudara mengalami pergumulan, tiba-tiba ada jalan keluar. Roh Kudus itu singkapkan buat saudara. Amin, saudara. Mereka mendekati desa yang mereka tuju, dia berlaku seolah-olah hendak melanjutkan perjalanan. Next. Tapi mereka mendesak dia dan berkata, tinggallah bersama kami. Saya rindu, ini juga satu kerinduan dari kita semua. Dia hari ini ada bersama kita, saudara. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Tapi kalau kita bilang, Tuhan, tinggallah bersama kami. Itu sebenarnya sebuah kesadaran akan kehadirannya dalam hidup ini. Amin, saudara, tinggallah bersama kami. Karena hari menjelang senja, udah mau malam, matahari hampir terbenam. Lalu dia masuk untuk tinggal bersama mereka. Pada waktu dia bersandar di meja, nah kita masuk bagian ketiga, saudara. Pada waktu dia bersandar di meja bersama mereka, dia mengambil roti, mengucapkan berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada mereka. Maka apa, saudara? Terbukalah mata mereka dan mereka pun apa? Mengenal Dia, tetapi Dia apa? Lenyap dari mereka. Jadi saudara, di sini kita dapatkan sebuah kesimpulan yang lebih pasti lagi, bahwa Tuhan itu lebih ingin kita jumpai Dia dalam firman-Nya. Betul ya, saudara? Waktu seperti udah mau klimaks ini, Yesus ambil roti, dia yang jadi tamu tapi dia yang melayani, dia ambil roti, dia pecahkan roti itu, dan waktu dia pecahkan roti, mereka langsung kenal ini Yesus. Dari mana mereka kenal ini Yesus? Dari mana ya? Ada yang tahu tidak? Saudara tahu, ada satu bekas luka yang Yesus sisakan di tubuhnya. Di mana? Itu yang mereka lihat, saudara. Sebenarnya bukan satu, di lambung juga, saudara. Kenapa Tuhan itu pakai tubuh kemuliaan, kasih sisa masih ada lubang di tangan, ada ini di lambung, kakinya masih berlubang. Kenapa, saudara? Supaya dia meninggalkan bekas luka. Bekas luka itu untuk menunjukkan, itu cuma bekas. Itu cuma bekas. Dulu pernah luka, tapi sekarang jadi bekas. Tidak luka lagi, tapi bekas itu menunjukkan pada kita betapa Dia mencintai kita. Amin, saudara. Waktu dia pecahkan itu roti, mereka lihat, kok tangannya ada lubang ya? Itu Yesus. Dan yang kedua, dari mana mereka kenal Yesus? Waktu Yesus memecahkan roti. Makanya ini juga perintah Tuhan buat gerejanya. Selalu ambil bagian dalam perjamuan. Karena perjamuan ini selalu mengingatkan kita akan Tuhan. Amin. Maka terbukalah mata mereka dan mereka pun apa? Mengenal Dia, tapi Dia apa? Lenyap dari mereka. Maka berkatalah seorang mereka terhadap yang lain, bukankah hati kita bergelora di dalam diri kita? Bukankah hati kita bergelora ketika Dia bicara kepada kita di dalam perjalanan, ketika Dia menjelaskan kitab suci kepada
Wow, ini pengalaman yang harusnya kita alami semua saudara. Mungkin kita tidak berjumpa Yesus secara fisik, tapi Yesus kasih kita sebuah pengharapan. Saudara juga bisa alamin hati yang bergelora waktu saudara temukan Dia dalam setiap firman yang saudara dengarkan atau saudara baca. Saudara temukan tentang Dia, temukan tentang karyanya, dan itu buat hati saudara bergelora. Mereka pun bangun dan langsung kembali ke Yerusalem. Jadi mereka belum sempat istirahat, belum sempat nginep. Saudara bayangkan saudara, mereka ini jalan kaki loh saudara. Kira-kira jalan kaki 10 kilometer, baru sampai mau makan roti. Capek tidak saudara? Tapi saudara, firman Tuhan katakan mereka langsung bangun dan langsung kembali ke. Bayangkan tadi perjalanan masih siang, tadi perjalanan masih terang, mungkin perjalanan mereka sekitar jam 3 mereka jalan, 2 jam 3 jam sudah sampai jam 6 sampai di Emmaus. Mereka baru masuk ke rumah, baru mau menikmati roti, mungkin baru mau istirahat, belum sempat istirahat mereka langsung kembali ke Yerusalem dengan perjalanan dalam kegelapan. Hari itu belum ada lampu jalan. Ada banyak bahaya di tengah perjalanan mungkin yang mereka akan hadapi. Di samping itu fisik mereka mungkin juga capek berjalan. Tapi apa yang buat mereka berjalan? Ada kekuatan, dan saya percaya perjalanan kembali ini saudara lebih cepat daripada perjalanan mereka datang. Harusnya secara teori pasti lebih lama, betul tidak? Udah capek, udah letih. Kalau mereka kembali, gelap lagi. Mereka tidak ada penerangan, mereka harus bawa mungkin api. Belum ada listrik pada waktu itu. Gelap-gelap, harusnya perjalanan mereka jadi lebih lambat saudara. Mungkin tadinya 3 jam bisa 5 jam. Tapi firman Tuhan saya percaya, mereka berjalan lebih cepat. Karena apa? Hati yang bergelora. Hati yang bergelora. Makanya jangan remehkan kekuatan hati yang bergelora. Kalau orang sedang dikuasai hati yang bergelora, mau tengah malam, makanya orang bilang gini, kalau orang lagi jatuh cinta, ya kan? Dia bilang ke gunung akan kudaki, lautan akan kuseberangi. Saudara, kekuatan cinta itu luar biasa. Kalau saudara dikuasai hati yang bergelora, tantangan seberat apapun, persoalan seberat apapun, itu akan jadi ringan. Bukan karena masalahnya jadi kecil, tapi karena ada kekuatan ekstra dalam hidup saudara dan saya. Amin saudara. Mungkin masalah saudara hari ini belum selesai. Pergumulan saudara mungkin belum ada jawaban. Apa yang saudara doakan mungkin belum terjadi seperti apa yang saudara inginkan. Tapi jangan sampai hati saudara menjadi dingin terhadap Tuhan. Kalau hati kita mulai dingin saudara, engkau akan jadi lemah. Apa yang buat hati itu menjadi dingin? Karena engkau lebih fokus dengan persoalan. Ada mata yang terselubung, muka yang muram. Ada begitu banyak tekanan yang mungkin hari ini engkau sedang hadapi. Tapi Tuhan kasih solusi buat kita. Bagaimana mengatasi hati yang muram, muka yang muram, hati yang dingin, hati yang penuh dengan tekanan yang mungkin hari ini kau sedang lemah. Bukan masalah kita yang selesai, bukan persoalan kita yang tidak ada, bukan tantangan yang mungkin lebih ringan, tapi hati yang bergelora yang pertama yang Tuhan mau, yang kita miliki dalam hidup ini. Amin saudara, amin saudara. Hati yang bergelora itu saudara, yang membuat kedua orang ini bisa berjalan. Sekalipun dalam kegelapan, sekalipun dalam tantangan, sekalipun dalam masalah. Mereka mendapati ke-11 murid itu tengah berhimpun dan orang-orang yang bersama mereka lalu berkata, sungguh Tuhan memang apa? Sudah bangkit dan telah terlihat oleh. Jadi memang orang-orang kedua yang lihat Yesus siapa? Simon saudara.
Tadinya mereka tidak percaya, ini mereka cuma halusinasi, wanita-wanita itu cuma omong kosong saja, mereka cuma tipu-tipu bikin enak telinga saja. Kadang-kadang saudara kalau hati kita sedang dikuasai oleh masalah, kabar baik, berita pengharapan itu seperti, itu cuma omong enak-enak saja. Betul tidak? Pernah dengar seperti itu? Ini juga dialami oleh kedua orang ini saudara. Kabar baik pun mereka tidak percaya. Sampai akhirnya mereka lihat dengan mata mereka sendiri. Mereka akhirnya bilang apa? Sungguh Tuhan memang sudah bangkit dan telah terlihat oleh Simon. Lalu mereka menceritakan apa yang terjadi di perjalanan dan bagaimana mereka mengenal dia saat memecahkan roti. Hati mereka berkobar-kobar saudara. Mereka cerita saudara di tengah-tengah murid-murid itu saudara. Dan saudara, firman ini ditulis dan ini buat kita semua. Apapun pergumulan yang sedang saudara hadapi, ya, apapun pengharapan yang mungkin hari ini sedang kau harapkan dan mungkin tidak terjadi dalam hidupmu. Saudara tahu, kalau kita punya Yesus yang detail sekali, Yesus yang sangat detail, dia tuliskan tentang pribadinya dalam Alkitab. Dia cerita sampai semua itu digenapi saudara. Masakan Tuhan yang detail itu, dia tidak sanggup dan dia tidak mau tolong hidup saudara? Masakah Tuhan yang sangat detail itu, yang menggenapi semua berita tentang dirinya, dia tidak mau sembuhkan penyakit saudara? Masakan Tuhan yang sangat detail itu, yang dia cerita tentang dirinya, masakan dia tidak bisa jadi perlindungan buat hidup saudara dan saya? Amin saudara. Maukah siang hari ini, pagi hari ini, kita datang pada Tuhan dan kita menaruh hidup kita, pengharapan kita, bahwa kita punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang sungguh-sungguh berkuasa di dalam hidup kita. Amin saudara.